الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Al-Wahyu, tamu-tamu Allah yang dibahagiakan oleh Allah dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah, taufiknya. Kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib. Insyaallah nanti kita sambung salat isya. Kita juga melakukan amal-amal ibadah yang lain. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Moga-moga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kita diingatkan oleh Allah bahwa tidak banyak hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kehadirat Allah. Itu artinya kita menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita kerjakan, yang seolah-olah itu kita sampaikan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah, kita menyadari bahwa itu semua sesungguhnya tidak akan pernah imbang, tidak akan pernah tidak akan pernah sama dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa sedetik pun nikmat Allah yang tidak diberikan kepada kita. Bagaimana kemudian kita diberikan kesehatan, kita diberikan organ tubuh yang bekerja dengan normal, jantung kita berdetak dengan normal, nadi kita juga berdenyut dengan normal. Bagaimana kemudian paru-paru kita juga bekerja dengan normal. Bagaimana Allah memberikan oksigen kepada kita, bagaimana Allah memberikan udara kepada kita. Kita bisa bernafas dengan nikmat, kita bisa menikmati segala pemberian Allah dengan enak. Jadi ini tentu tidak sedetik pun nikmat-nikmat Allah yang kemudian tidak diberikan kepada kita. Sementara kita ini ya mungkin kita ini lebih banyak
mungkin loh ya. Kalau saya begitu, kalau panjenengan, saya yakin tidak ya. Insya Allah tidak. Tidak beda atau tidak apa? Saya ini lebih banyak lupanya kayaknya dengan Allah daripada ingatnya kepada Allah. Meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa ingat kepada Allah, kadang-kadang kita ini dengan segala kemanusiaan kita yang mudah alpa, yang mudah lupa, yang mudah salah dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita masih sering lalai, masih sering lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita ini kalau sudah di jalan sudah kayak lupa dengan Allah. Padahal kita ini sudah berusaha gimana di jalan itu. Ya, saya ini karena pinginnya niru jenengan semua ini. Saya ini berusaha untuk gimana di jalan itu tidak lepas dari tasbih itu misalkan itu. Bagaimana supaya di jalan itu kalau lepas tasbih itu mungkin apalah ngaji atau apa gitu. Ya, saya ingin niru panjenengan semua yang luar biasa ini. Tapi kadang-kadang ya kita ini ya itu tadi dengan segala kemanusiaan kita itu masih sering kita ini lupa dengan Allah. Padahal tanpa sedetik pun Allah itu nikmatnya tidak kita rasakan. Kita senantiasa merasakan dan menikmati itu. Dan kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu berusaha untuk mengingat nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu itu. Kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk mengkalkulasi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini ya, sebagai penutup ya dari rangkaian satu tahun ngaji kita atau kajian kita, karena dua minggu lagi atau berapa kita sudah masuk Ramadan ya. Kurang lebih 2 minggu lagi kita sudah masuk Ramadan. Mungkin ini ya penutup dari rangkaian kajian kita setahun ini. Dan saya masih akan atau kita akan masih berbicara terkait dengan mahabbah. Jadi moga-moga kita ini betul-betul menjadi orang yang punya mahabbah. Karena kalau kita ini tidak punya mahabbah, hambar. Rasanya itu kalau nggak punya mahabbah itu hambar. Apa ya? Bahasanya orang dulu itu hidup tanpa cinta itu bagai apa, Pak? Apa Segar? Sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam atau makan tanpa sambal? Jadi kalau hidup tanpa cinta itu rasanya seperti itu. Sama, kita ini kalau tidak punya mahabbah itu, ibadah itu rasanya hambar, Pak. Kalau kita itu dalam ibadah tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada Allah itu, bukan sekedar ibadah akan terasa hambar, tapi ibadah itu akan terasa seperti beban. Sehingga rasanya itu berat. Berat. Kita ini masih, terutama saya ini belajar bagaimana kemudian ada ada mahabbah gitu ya, ada muncul mahabbah kepada Allah. Saya masih belajar. Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis di sana disampaikan Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan
Ketika Allah itu mencintai seseorang, hambanya, nada Jibril, fanada Jibril. Kemudian Allah itu memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah menyampaikan, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Hai Jibril, saya mencintai fulan ini. Saya mencintai orang ini. Kemudian Allah menyampaikan, fa'ahibbah. Maka cintailah. Iya, maka kamu harus mencintai orang itu. Inni uhibbu fulana fa'ahibbah. Cintailah orang itu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka kemudian Jibril juga, malaikat Jibril juga mencintai orang ini. Kemudian malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Wajunadi Jibril ahlas sama. Kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan kepada para penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, bahwa Allah mencintai hambanya yang ini, misalkan X ini. Ya. Fanada Jibril ahlas sama wa qala inna Allah ahabba fulan fa ahibbuh. Ya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat atau para penduduk langit itu, Allah mencintai fulan ini, maka kalian semua juga harus mencintai fulan ini. Kalian harus mencintai orang. Kemudian fa'ahabbu, apa namanya? Semua penduduk langit ini dibikin mencintai fulan itu, orang itu. Kemudian fayudha'u lahu fid dunya al-qabul, fayudha'u lahu fi ahli dunya al-qabul. Maka kemudian orang ini, fulan ini, dia akan tampil di dunia itu sebagai orang yang juga dicintai oleh banyak orang. Dia akan diterima, disenangi oleh banyak orang. Nah, tetapi ya kita juga harus mampu membedakan, harus bisa membedakan mana cinta yang benar dengan mana yang cinta apa namanya, cinta buta atau cinta apa namanya. Karena kadang orang itu mengklaim senang dengan orang lain, menyatakan cinta. Orang bisa saja kemudian bahasanya orang sekarang barangkali ngefan ya, atau apa ngefan atau apa istilahnya? Ngefan ya Pak, tahu ya ngefan ya? Orang bisa saja ngefan atau senang dengan seseorang, kemudian ia juga mungkin menganggap bahwa dia mencintai orang itu. Tetapi kadang dia salah menempatkan itu. Dia salah menempatkan apa yang mestinya dicintai. Maka orang bisa saja misalkan nyuwun sewu, saya tidak bermaksud tidak menjelekkan ya, tidak menganggap itu jelek, tapi sepertinya kok ya kita kayaknya kok susah untuk mengikuti ya. Misalkan ada orang itu senang dengan penyanyi tertentu, gitu kan? Sampai ngefannya kepada penyanyi itu, sampai bisa jadi kemanapun penyanyi itu pergi diikuti. Saya tidak mengatakan bahwa Michael Jackson itu orang jelek ya, saya nggak mau mengatakan itu. Tapi orang yang ngefan atau seneng dengan Michael Jackson yang kemudian sampai show-nya kemana-mana diikuti, kan ada Pak yang seperti itu Pak. Orang senang dengan, ya ini kita pakai contoh orang-orang jauh-jauh saja Pak, ya, biar nggak marah gitu. Orang senang dengan apa, misalkan K-pop ya, hari ini anak-anak muda senang dengan apa? Ya K-pop apa namanya itu, grup-grup musik Korea atau apa. Loh itu mereka, kalau saya tidak tahu mereka itu menikmati sungguhan atau apa, itu bisa nangis loh Pak.
Tidak tahu saya. Mereka itu ketika melihat konser itu, apa konser ini? Melihat performnya penyanyi itu bisa sampai ono sing pingsan barang loh Pak ya ta? Histeris. Bisa sampai seperti itu loh Pak. Nah, apakah kemudian ini karena mereka ini, katakanlah Michael Jackson, Lionel Messi misalkan lah, kalau bola ya, Ronaldo atau siapa misalkan. Apakah karena mereka itu dicintai oleh Allah kemudian diberikan oleh Allah rasa cinta? Ya, tentu ini bukan cinta yang seperti ini yang dimaksud. Tapi cinta yang benar itu adalah ketika kita itu mencintai yang cintanya arahnya kepada Allah. Itu yang cinta yang benar. Jadi cinta yang arahnya kepada Allah itulah cinta yang benar. Cinta yang tidak mengarah kepada Allah ya tentu itu adalah cinta yang tidak benar, cinta yang keliru. Makanya dalam Al-Baqarah itu Allah menyebut wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya saya harus menyebut andad itu macam-macam, bisa dimaknai macam-macam. Di antara manusia itu ada orang yang di antara manusia itu ya ada orang-orang yang menjadikan selain Allah gitu saja andad itu. Ya, selain Allah yang kemudian arahnya kepada yang tidak baik itu, yang arahnya kemudian melalaikan kepada Allah itu. Mereka mencintai hal-hal itu apapun bentuknya. Apakah kemudian itu kalau zaman orang jahiliyah, orang musyrik dan lain sebagainya ya patung, Pak. Batu atau apapun itu. Berhala itu yang paling gampang itu berhala. Nah, orang sekarang itu berhalanya kan bukan hanya batu, Pak. Berhalanya bukan batu orang hari ini. Subhanallah. Jabatan itu berhala, Pak. Berhala. Harta benda itu bisa menjadi berhala, Pak. Bisa jadi juga mungkin keluarga itu bisa jadi berhala loh, Pak. Hati-hati, Pak. Pasangan hidup kalau yang tidak tepat bisa menjadi berhala. Itu. Allah dalam Al-Baqarah itu menyampaikan gitu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang menjadikan atau mengambil berhala. Gitu saja saya bahasakan. Berhala. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintai berhala-berhala itu seperti cintanya orang yang cinta kepada Allah. Artinya, ya itu tadi. Sampai bisa seperti itu, Pak. Iso lali sembarang kalir. Bisa histeris. Bisa sampai nangis-nangis. Bisa sampai apapun mau ia lakukan. Asal kemudian, ya itu tadi. Mendapatkan kesenangan dengan berhalanya itu. Hari ini mungkin ada orang yang apapun akan dia lakukan, yang penting dapat jabatan, misalkan. Tapi di Indonesia mungkin ya nggak ada ya, Pak. Ada apa enggak? Ada tak, Pak?
Panjenengan kita kok kata pewani. Ya. Tetapi yang benar ya cintanya orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman yang cintanya kepada Allah itu benar, maka mereka jauh lebih cinta kepada Allah itu ya daripada cintanya orang-orang tadi itu terhadap berhala-berhalanya itu. Ya, terhadap berhala-berhalanya itu. Karena apa? Kalau orang cinta kepada Allah itu, orang cinta kepada Allah itu tidak ada yang tidak baik. Artinya semua yang terrefleksi dari kecintaannya itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Berbeda dengan ini, Pak, dengan yang tadi, yang berhala. Karena logika sederhananya saja, ketika kemudian orang-orang yang mencintai berhala-berhala ini dengan cinta yang sedemikian luar biasa, ketika kemudian mereka kecewa dengan berhalanya, maka atau mereka tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dari berhala-berhalanya, maka yang terjadi adalah apa, Pak? Kecewa, marah, atau semacam-macam lah, benci dan lain sebagainya. Kalau orang yang mencintai Allah itu tidak ada kemudian ada perasaan kecewa, itu tidak mungkin. Kalau ada orang mencintai Allah kok kemudian dia kecewa, itu berarti ada yang konslet, ada yang nggak beres. Tidak mungkin orang mencintai Allah kemudian ia kecewa dengan Allah, itu tidak mungkin. Itu berarti cintanya, kalau ada orang mengaku mencintai Allah dia kecewa kepada Allah, berarti ya cintanya cinta palsu. Palsu itu. Di bagaimanapun diberi apapun oleh Allah itu tidak mungkin kemudian dia tidak terima, dia tidak ikhlas, dia tidak ridho, dia menggerutu, dia apalagi kecewa dan lain sebagainya. Tidak ada itu, Pak. Ya, itu silakan sambil kita angen-angen diri kita. Kira-kira kita itu sudah sampai seperti itu atau belum ya? Kalau saya kayaknya kok masih belajar untuk itu, Pak. Masih belajar. Kalau panjenengan mungkin sudah sampai di titik itu. Ya. Jadi ya artinya bahwa orang yang dicintai oleh Allah kemudian ia akan dicintai oleh banyak orang di dunia itu. Artinya cinta yang cinta benar, bukan cinta yang cinta model berhala tadi itu. Ya, cinta yang benar. Maka di antara doa yang barangkali sering kita baca, itu kan ada doa Allahumma inni as'aluka hubbak. Gitu, Pak. Wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Pernah baca doa ini, Pak? Belum pernah. Kalau belum pernah panjenengan eling-eling. Panjenengan eling-eling. Jadi ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kita diajarkan berdoa itu, membaca doa Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu.
Wa hubba may yuhibbuk, cintamu itu ya aku mencintaimu dan engkau juga mencintai aku. Ya. Wa hubba may yuhibbuk, dan cinta terhadap orang yang cinta kepadamu, atau juga cintanya orang yang mencintai engkau. Jadi saling mencintai. Saya dengan panjenengan, kita berusaha untuk saling mencintai. Itu kalau dengan panjenengan kan harus saling mencintai, Pak. Jadi kita harus saling mencintai. Karena kita ini tidak akan pernah dianggap sempurna iman kita kalau kita belum mampu mencintai sesama kita, gitu. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Baginda Rasul menyebut atau mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, gitu. La yu'minu ahadukum, kalian semua belum dianggap beriman dengan sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mampu mencintai orang lain, mencintai saudaranya, sesama mukmin, sesama muslim begini, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wah, ini berat, Pak. Berat mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Wong kita kadang-kadang karo dulur isek brengkengan ya, Pak. Kalau dulur itu kadang-kadang isek pecoan, Pak. Komeneh karo wong liya. Apalagi ada yang diperebutkan, wah, sing direbutno gak iso dibagi sisan, susah. Nah itu, kalau bisa dibagi masih mending, kalau nggak bisa dibagi gimana? Kursi presiden itu nggak bisa dibagi, Pak. Masa dibagi setahun setengah hiding kan? Kan tidak mungkin. Ya, jadi kita belum dianggap beriman dengan sempurna kalau kita belum mencintai saudara kita seiman, saudara kita sama-sama muslim, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita senang ngaji begini, ya kita gimana caranya supaya ngajak saudara kita juga mungkin senang ngaji, misalkan begitu. Artinya senang yang baik-baik lah, bukan hanya ngaji lah, yang baik-baik. Minimal itu ele-elean gampang ngajak mangan lah, Pak. Paling gampang itu. Ya toh. Standar yang paling, ukuran yang paling sederhana itu gampang nraktir lah, paling tidak masih nraktir ngopi atau apa gitu ya. Itu ukuran-ukuran sederhana. Jadi kita diajarkan doa itu oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah, berikanlah kepadaku atau aku minta kepadamu ya Allah cintamu dan cintanya orang yang mencintaimu, atau cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta amal-amal, cinta hal-hal yang menjadikan aku cinta kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai hal-hal yang menjadikan aku cinta kepadamu. Kita ini kalau duduk di masjid begini kan seneng gitu loh, Pak. Rasanya itu kok damai, rasanya itu kok tenang gitu. Koyak-koyak lali cicilan, lali sembarang kali lari gendangi bocor, lali mari disenani bojo, sembarang kali. Tenang gitu rasanya kalau di masjid, wiridan, baca Quran, ikut majelis taklim gitu. Rasanya seperti itu. Ya.
Jadi ini diantara tanda bagaimana orang itu dicintai oleh Allah. Dia dicintai oleh penduduk bumi. Yang penduduk bumi itu memang dia juga cinta kepada Allah, Pak ya. Yang penduduk bumi itu juga cinta kepada Allah. Bukan penduduk bumi yang seperti yang contoh yang seperti tadi itu. Ya, jadi apa namanya? Disenangi oleh banyak orang. Disenangi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu tanda bahwa orang itu dicintai Allah. Setidaknya seperti itu. Lah, bagaimana kemudian kita berusaha untuk mendesain diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah? Ya tentu dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Di antara ya Pak. Tentu yang paling senang Allah ini adalah bagaimana seorang hamba itu betul-betul mempersembahkan perform yang terbaik dalam ibadahnya kepada Allah. Khususnya adalah ibadah-ibadah fardu. Salatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Kalau dia haji umrahnya juga baik. Bagaimana ia berhubungan dengan orang tuanya juga baik, dengan tetangga juga baik, dengan sesama teman juga baik. Ya Allah dalam hadis qudsi tadi menyampaikan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi di antara yang menjadikan Allah itu cinta terhadap hambanya adalah hamba itu senang melakukan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah. Ya apapun amal sunnah yang bisa dilakukan, apapun itu. Senang apa namanya ya, salat sunnah, puasa sunnah, senang baca Quran, zikir yang apa namanya ya, zikir yang apa namanya tidak sekedar yang biasa-biasa saja. Jadi senang menghiasi diri dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Kemudian Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya ini, kalau sudah hamba itu dia menghiasi diri dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil dan Allah sudah betul-betul mencintainya, Allah menyampaikan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah betul-betul mencintai hambaku itu, maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi telinganya. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi matanya, aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku menjadi tangannya yang ia melakukan aktivitas dengan tangan itu. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia akan melangkah kemanapun dengan kaki itu. Artinya kalau Allah itu mencintai hambanya, sudah betul-betul mencintai hambanya, maka seluruh yang ada dalam organ tubuhnya ini ya semuanya itu Allah, 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 dan Allah. Jadi tidak ada yang selain Allah, itu tidak ada. Sehingga tidak ada yang keluar dari apa namanya, dari tubuhnya ini selain yang baik-baik. Nggak ada yang nggak baik, semuanya baik.
Jadi nggak ada kemudian melihat orang itu ada orang dianggap jelek, tidak ada. Karena yang dilihat ketika melihat itu semua yang tampak itu adalah Allah. Allah, semua itu Allah. Oh, ya itu Allah. Melihat binatang ya Allah. Melihat tumbuhan ya Allah. Melihat apapun yang ada di sekitarnya itu, ingat Allah. Mendengar apapun itu Allah. Mendengar apapun itu Allah. Melakukan tindakan apapun itu Allah. Subhanallah. Ya, monggo dia sendiri. Kita ngukur diri kita sendiri. Saya sampai di mana ya? Level saya di mana ya? Level kecintaan saya kepada Allah itu sampai di di grade yang mana? Allah menyampaikan, wa idza sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adzani la'u'idannah. Apapun yang ia minta aku akan berikan padanya. In sa'alani la'u'tiyannah, menggunakan dua perangkat taukid kalau di dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa. Lam taukid dan nun taukid di belakang. La u'tiyannah, pasti, sudah pasti, betul-betul. Pasti aku betul-betul akan memberikannya. Pasti. Nah, cuman hamba yang model begini ini tidak akan minta yang aneh-aneh, Pak. Yang diminta itu ya cintanya Allah itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi karena kita ini kadang-kadang masih berpikir ketika kita minta kepada Allah, kemudian Allah belum memberikan apa yang kita minta, itu kita sering beranggapan atau kita sering berpikir bahwa oh, Allah tidak memberi aku ya, Allah tidak sayang kepada aku ya, Allah tidak cinta kepada aku ya. Saya naikkan sedikit ya Pak. Kita belum sampai pada level di mana seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyampaikan man'ul 'atha haqiqatul 'atha. Itu Pak. Man'ul 'atha haqiqatul 'atha. Tidak diberikannya permintaan seorang hamba kepada Allah itulah sesungguhnya hakikat pemberian yang paling baik, yaitu bisa dipahami Pak? Dipahami? Betul, diantaranya man'ul 'atha haqiqatul 'atha. Tidak diberi itu adalah sesungguhnya pemberian sesungguhnya. Tidak diberi yang kita minta kepada Allah itu adalah sesungguhnya pemberian yang sesungguhnya itu adalah ketika kita tidak diberi. Dengan catatan ketika kita tidak diberi kemudian kita tidak mutung. Tahu mutung, Mbak? Stop. Karena kita tidak bisa membandingkan antara Allah dengan barang yang kita minta, itu nggak bisa dibandingkan, Pak. Coba kita bayangkan, loh, aneh itu loh, orang kok bisa-bisanya meminta properti atau barang lah. Wong dia itu sudah diberikan kemampuan untuk begitu asik dengan Allah kan jaluk sing liya gitu loh. Paham panjenengan, Bang ya? Dipahami ya? Ya Allah subhanallah. Kita pernah senang dengan lawan jenis lah barangkali.
Ya. Kemudian misalkan ketika kita pengen ketemu dengan kasarannya habis ya. Pasangan kita lah, ada pasangan kita sebelum menjadi pasangan, pacar lah waktu itu lah katakanlah pacar gitu lah ya Pak ya. Itu yang paling menyenangkan itu suguhannya atau ketemu dengan pacar kita itu Pak, yang kita cintai itu. Yang paling senang itu kan bertemu itu. Subhanallah. Coba kita bayangkan, kita minta kepada Allah kemudian diberi oleh Allah. Dan kemudian pemberian Allah itu menjadikan kita lupa terhadap Allah. Coba gimana? Kita kehilangan yang begitu istimewa. Masya Allah. Ada pasangan itu marah-marah. Karena kalau ketemu itu, ini katanya saling mencintai. Kamu itu katanya mencintai aku. Lah kamu itu kalau ketemu aku, lapo kok awakmu itu heboh dengan HP-mu. Lapo? Dia nggak direken. Karena heboh dengan ribet dengan HP-nya. Lah orang yang ketika minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk nangis di hadapan Allah dan tidak diberikan apa yang ia minta, tidak disibukkan dengan nanti pemberian Allah itu. Itulah hakikat pemberian yang sesungguhnya. Karena dia diberi jauh lebih istimewa daripada yang ia minta. Yaitu apa? Kedekatan dengan Allah itu sendiri. Saya sebenarnya pengen ngakhiri, tapi ini kok nggak bisa berakhir-berakhir Pak, tentang mahabbah. Ini panjang terus kalau diteruskan ini. Subhanallah. Ada masih banyak sekali riwayat-riwayatnya. Tapi ya sudahlah, saya tadi sudah menyampaikan bahwa ini kita anggap sebagai penutup dari dari kajian kita selama kurang lebih 1 tahun ini. Moga-moga menjadi ilmu yang manfaat barakah. Moga-moga kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan cintanya Allah, dan kita betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan kapan saja kalau sudah datang waktunya kita harus menghadap kepada Allah. Moga-moga kita betul-betul menghadap dengan segala kecintaan kita. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته